Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Himawan dan Bang Damai di podcast Bahagia dan Antusias di Masa Pensiun. Asik. Dan ya kita bahas masalah-masalah yang berat ya sebenarnya karena itu relevan sekali dan real banget ya Bang ya. Kemarin tuh kita udah bahas masalah gimana sebelum itu ya. Kemarin soal apa Bang? Pensiun itu aktivitasnya berkurang, terus post power syndrome, lalu juga dari sisi relationship. Ya. Dan yang kali ini yang mungkin paling berat menurut saya dan paling real masalah finansial. Jadi kita pasti paham sekali bahwa masa pensiun itu sudah tidak tidak berkarya dengan maksimal dan tentu penghasilan pun sangat terbatas, berkurang dan ya punya ya Bang, kalau katakanlah ada uang pensiun itu yang diterima di akhir masa baktinya, pertanyaannya mereka kan adalah ini cukup sampai kapan ini uang ini gitu ya. Dan itu pasti semua orang-orang yang pensiun punya dilema. Bahkan atau apalagi mereka yang masih punya tanggungan Bang. Misalnya anaknya masih sekolah dan lain-lain ya. Nah ini masalah yang banyak dialami dan kira-kira cara pandang apa yang kita harus pakai Bang untuk bisa kita kan tadi bilang bahagia dan antusias nih. Menghadapi pensiun dengan permasalahan tantangan finansial itu gimana cara bahagia dan antusiasnya? Ya. Gitu Bang. Terima kasih Mas Himawan, sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahagia dan antusias di masa pensiun. Pensiun itu bukan berarti tidak beraktivitas, tetapi menemukan aktivitas yang kita nikmati sampai akhir hayat. Aktivitas itu kita enjoy, kita juga bertumbuh, kita juga memberi dampak manfaat pada orang sekitar kita. Coba bayangkan sebuah aktivitas yang kita enjoy, energi kita naik, kita tetap kreatif, tumbuh, dan juga memberi manfaat buat orang. Kira-kira akan seperti apa konsekuensi hukum alam yang akan balik ke kita kalau kita seperti itu? Ya, itu sudah mulai terkait tuh nanti sama finansial ini kan salah satu sebuah universe ya, sebuah cara pandang, sebuah terma baru yang muncul dengan era modern ekonomi ya. Kalau kita bicara finansial kan pasti bicara uang kan, betul. Duit gitu kan. Nah ini kan sebetulnya temuan ya, kita coba ke situ dulu. Finansial ini kan berkaitan dengan uang. Nah bahwa uang itu nanti turunan banyak itu urusan lain. Kita coba rujuk dulu nih teman-teman. Uang tidak identik dengan satu-satunya rezeki. Kalau dalam tradisi metafisik atau khususnya Islam Sufi, itu rezeki itu lebih luas. Jadi uang adalah satu kesepakatan yang telah jadi framework dunia sebagai alat tukar. Ya, dia tadinya itu pakai uang logam karena ribet, jadi uang kertas. Ya, berkembang lagi menjadi card gitu. Sebelumnya barter Pak. Barter lebih parah lagi. Barter dulu uang logam. Kemudian uang kertas kan. Habis itu mulai jadi card. Nah, sekarang udah nggak pakai card lagi. Nggak pakai card lagi, sudah digital. Digital ya. Nah dia makin imajinatif. Betul. Bisa saja kita ketemu orang di mall, celana pendek, bajunya lusuh, tetapi catatan keuangannya triliunan, belum tentu dipakai. Iya. Kita sebutlah dia orang kaya. Nah ada juga istilah begini Mas, ada orang kaya, rich bahasa Inggrisnya, ada sejahtera atau wealth
wealth ya, sejahtera. Nah ini yang mana nih? Ini penting. Nah kita coba mutar-mutar dulu kemana-mana teman-teman kalau. Tapi uang tadi yang jadi isu financial, bagi banyak pensiunan itu karena kita masuk permainan itu, Mas. Saya harus cukup dong tabungannya untuk ke depan. Karena kita masuk ke permainan itu. Iya betul Bang. Padahal kita menemukan ibu-ibu di Jogja secara tabungan anaknya 9, sekolahnya anaknya jadi semua 9 Itu ada ceritanya tuh. Ada Bang. ceritanya. Iya, betul. Saya dapat cerita ntar kalau nggak salah dari Dr. Faiz itu. Anaknya 9 jadi semua tuh sarjana pasca sarjana. Jangan. Nah, jadi ini harus ini kita masuk di permainan apa nih? Nah, bukan berarti kita tidak boleh menabung gitu. Jadi kalau saya berpikir ini pendapat pribadi, Mas. Salah satu sikap yang bisa kita pakai menyikapi pensiunan tentang keuangan adalah teruslah bertumbuh. Teruslah bertumbuh, produktif. Bila perlu ada skill baru, tetaplah relevan. Iya, penting Ya kan? Itu tetap membangun jaringan. Kan kita udah bahas ada 2 sesi sebelumnya kan? Maka financial itu akan mengikuti kebutuhan kita, bukan keinginan. Iya. Jadi kebutuhan kita sama keinginan berbeda. Ada satu lagi ya ribet, urakan gitu, serakah, sembrono, itu parah itu secara finansial. Jadi kadang-kadang orang yang ketakutan secara finansial itu di masa tua karena memang hidupnya sembrono, jor-joran. Iya. Tabungan tidak menjamin kita, tetapi bersikap untuk selalu menanam kebaikan, menanam energi positif, produktif, itu menjamin. Itu menjamin. Itu justru yang menjamin. Nah itu yang membuat kita cara berpikirnya makna rezeki luas. Katakanlah saya pakai asuransi per bulan 1 juta atau berapa, sakit misalnya, meskipun kita nggak doakan sakit, di rumah sakit bayarannya 50 juta, pakai asuransi, aman gue. Iya. Tapi lebih enak sehat dong teman-teman. Berarti sehat itu sebuah kekayaan juga, sebuah kesejahteraan. Hubungan yang bagus, kemudian juga kita tetap produktif, menemukan pekerjaan yang kita suka, kita bersyukur, enjoy, energi kita naik, tetap produktif, tetap fresh. Itu salah satu bentuk rezeki dan jadi tabungan. Dan itu lebih pasti loh, Mas. Iya. Itu lebih pasti. Ini satu mindset ya, mengenai di masa tua uangnya ditaruh di mana, itu bukan keahlian kita. Iya. Bukan keahlian kita. Itu ada ilmunya sendiri. Tetapi kita bisa invest di mana-mana tabungan yang cocok. Itu kalau sikap mental yang tadi ilmu hidupnya ini kita tidak peroleh, tetap overthinking. Gitu. Jadi mindset kita terhadap isu keuangan adalah, ada satu kata yang saya suka nih, kata cukup, Mas. Cukup. Kalau bahasa Islamnya qanaah. Qanaah, cukup. Jadi cukup ini nih, masing-masing orang punya kadar cukupnya. Nah ini sangat berkaitan dengan perjalanan spiritual, perjalanan kesadaran kita. Iya. Nah gaya hidup lain lagi ceritanya kan gitu. Iya. Nah ini coba dilihat dari perspektif ini. Iya, jadi teman-teman kalau boleh direfleksikan dengan diri sendiri ya Bang ya. Iya. Kan sejak usia 20 tahun mulai nyemplung di industri, berkarir, itu kan yang dicari emang uang Bang, maksudnya gaji ya, nego gaji gitu. Dengan level tertentu kita pengen dapat gaji lebih tinggi gitu kan, mencari kesempatan kerja di mana kita digaji lebih baik lagi. Dengan gaji lebih baik lagi, maka kita bisa membeli kebahagiaan gitu, kira-kira gitu ya. Ini kan memang yang sejak dini itu kita sudah melihat kehidupan itu dicokokin. masuk di
alam bawah sadar kita memang begitu universe-nya. Jadi Iya. membentuk gaya hidup, ya kan? Gaya hidup tuh menyenangkan kan, Bang. Nah, begitu kita berhadapan dengan angka tadi tuh, yang hitung-hitungannya tahu-tahu terbatas, panik itu langsung. Iya. Karena itu kelihatan real banget tuh, gaya hidup langsung harus hilang, segala sesuatu hilang gitu ya. Jadi rasanya memang supaya kita tidak masuk ke dalam dilema pensiunan yang tidak bahagia karena finansial, itu memang ilmu hidup tadi yang Ilmu hidup, pondasi itu sangat ilmu hidup. sangat signifikan ya, kita belajar ilmu hidup. Nah, coba deh Mas, kita di sini belajar ya, ditonton teman-teman juga ya, rekamannya ini. Saya kadang suka nanya sama diri saya khawatir nggak ya dengan finansial di saat sekarang? Atau pernah nggak saya khawatir tentang finansial di masa hidup saya? Coba itu misalnya ditanya Mas Imawan ke diri sendiri. Iya. Misalnya zaman SMA, zaman kuliah, atau zaman sudah bekerja awal gitu, sudah mulai mengerti hidup. Ada nggak isu begitu? Ada Bang. Karena biar, Ada Bang. nah kalau ada, pernah nggak mengalami perubahan? Atau ada orang memang, Bang Rame tabungannya berapa? Saya sebutkan misalnya, katakanlah misalnya 100 juta misalnya, atau 50 juta, atau 1 miliar gitu. Saya merasa cukup, santai, produktif tetap, ingat ya, produktif tetap, kita tetap enjoy, antusias. Ada orang itu tabungannya itu katakanlah 50 miliar. Tapi kekhawatirannya itu tetap ada gitu. Iya. Nah, coba ini kita bahas dulu. Makanya kan ada satu buku juga, Psychology of Money. Iya. Pernah lihat nggak buku ini? Psychology of Money? Pernah. Nah, kalau dari sisi Mas Simon gimana? Iya, itu dia. Makanya jadi, oke, jadi kan ini ada cerita yang diri sendiri nih ya. Iya. Supaya kita bisa cari cara pandang. Kita kan, ya kalau saya sih pernah ngalamin satu di masa gajian sebagai profesional gitu ya. Lumayan lah dikasih gajinya waktu itu. Nah, mendadak usaha sendiri. Nah, ini kan ngedrop penghasilannya, shifting. Menggaji diri sendirinya itu kan ya kurang dari 50% saya gaji dari yang saya terima di sebagai karyawan gitu ya. Itu jadi satu tantangan sendiri. Maksudnya gini, hidup itu bagi saya dari situ ya, dari kacamata itu ya. Kalau kita nggak pintar adaptasi memang sulit ya, berat gitu. Tapi rasanya kita punya kemampuan adaptasi itu gitu. Ya, ada kan? Ada kemampuan adaptasi itu. Semua kita susun ulang lagi nih. Iya. Tadi kita ada kebutuhan keinginan kan? Iya. Kita sortir lagi tuh keinginan-keinginan yang tidak sesuai kebutuhan. Iya. Kan kita lebih bijak tuh akhirnya di situ. Iya. Ada satu titik di mana saya ngelihat, oh ternyata kita sekarang lebih bijak ya, gitu. Iya. Akhirnya spending kita lebih tahu nih mana yang ketika kita sudah mulai bertumbuh dengan bijak kan, Iya. spendingnya lebih yang meaningful dong. Iya. Kan Tepat gitu. sasaran. Benar. Jadi memang kalau di keuangan rumah ya memang spending paling besar anak-anak sekolah nih tentang pendidikan mereka. Nah, tidak dalam hal yang gaya hidup nih. Jadi memang akhirnya itulah cara pandang kita terhadap finansial berubah karena bentuk-bentuk keterbatasan itu, Bang. Gitu. Jadi ada adaptasi itu. Gitu. Nah, tapi yang saya soroti adalah memang kalau kita nggak pernah merubah mindset kita atau kita tidak pernah berusaha meneliti ke arah-arah keinginan kita sehingga kita nggak sadar tuh kita didrive oleh keinginan gitu ya untuk memenuhi sesuatu. Nah itu menjadi siksaan sendiri tuh karena dia akan memerintahkan kita untuk dipenuhi tuh dan itu jadi beban. Akhirnya jadi beban tuh
seolah-olah ada beban finansial itu yang saya tadi, seolah-olah ada beban finansial itu di situ, padahal itu kreasi kita sendiri loh, Ya, gitu. kita Itu yang yang, bikin. nah, kita yang bikin PR itu kita yang bikin sendiri, yang Kita ya yang bikin permainan itu. kita yang bikin permainan itu. Nah itu yang ilmu hidup tadi. Kalau kita nggak sejak awal kenal Ilmu hidup. ilmu hidup ini, pasti kita yang sengsara sejak muda, pensiun lebih sengsara lagi gitu. Itu dia. Makanya Mas, aku pingin berbagi di bagian itu. Saya juga dulu waktu pernah jadi karyawan, terus pernah bikin perusahaan. Itu kan menggaji karyawan. Itu waktu THR kita paling stres tuh mikirin bayar karyawan. Pasti bang, pasti, Ya nggak? pasti bang. Pajak segala macam. Nah, maksudnya gini teman-teman. Kalau kita mau masuk ke permainan itu, peran itu, persona itu, ya kita mesti persiapkan gitu. Ah iya. Nah ini kan kita sedang bicara masa pensiun. Masa pensiun itu dari awal kita udah katakan, saya menemukan aktivitas yang akan saya lakukan seumur hidup, yang saya enjoy, bertumbuh, berdampak, manfaat, itu loh maksud. Nah, kalau makna pensiun itu apa? Apakah dari karyawan menjadi apa gitu? Pengusaha kayaknya tidak ada pensiunnya. Seniman gak ada pensiunnya. Itu loh. Jadi Iya. apakah saat sebagai karyawan cara pandang finansial saya bagaimana? Sebagai pengusaha cara pandang finansial saya bagaimana? Ketika saya jadi seniman cara pandang finansial saya bagaimana? Ini yang saya maksud, penting kita pahami ilmu hidupnya. Jadi mengukur diri, tapi juga tahu potensi diri yang bisa dikembangkan. Iya. Jadi kalau saya ditanya sekarang, Mas mau nggak bikin perusahaan? Saya bukan DNA saya. Tapi kalau saya ketemu partner yang pas, oke juga saya. Oke. Bagian saya apa, bagian kamu apa. Iya, iya. Jadi lebih begitu, bukan wah ini ada duit mau ditaruh di mana ya, bukan musing-musingin begitu. Iya, iya. Kita harus tahu diri, kita cari juga yang memang secara prediksi akal kita, amankan di deposito, amankan di reksadana, atau amankan di saham atau apapun, atau tabungan biasa. Tetapi yang tidak kalah penting, kita selalu ya ada sahabat yang guru keuangan lah. Belajar meningkatkan skill itu tidak pernah merugi. Ya. Karena satu saat skill itu akan memberikan hasilnya gitu. Yang apalagi di era digital ini, Mas. Soalnya kalau kita sedikit tekun aja fokus, banyak orang-orang dengan TikTok, dengan memanfaatkan AI Banyak. gitu. Jadi jangan kemana-mana pikirannya ribet sehingga tidak tahu apa yang dia fokus gitu. Kalau ilmu ibaratnya gini, Mas Mohon. Saya merasa saya selalu ngecek diri saya kepada sebelumnya. Saya bertumbuh nggak? Saya lebih berdampak nggak manfaat? Saya semakin berkembang nggak? Jaringan saya semakin luas nggak? Saya semakin mengerti hidup nggak? Nah ini kalau terus kita cek 24 jam setiap hari atau sekali seminggu deh, maka kita akan melihat kita sedang menabung dalam kehidupan ini yang itu tidak bisa diambil even perang. Kan sekarang zaman perang kan, nggak bisa diambil, Mas. Jadi ada semacam kayak hukum semesta yang mengatur kita, semua penduduk alam semesta ini sudah ada jatahnya. Katakanlah ada orang yang catatan uangnya triliunan, nggak semuanya dia pakai loh itu teman-teman. Iya, iya. Nah, ya kalau mau main di investasi kan ada tuh senar uang di sini. Itu ada ilmunya lagi, teman-teman. Iya, iya. Dan ya dalam cara pandang itu ya aku jadi aman secara finansial. Oke, satu sisi, tapi kan dia takut juga kalau perang nanti uang gua aman nggak gitu juga. Iya, karena Nggak ada kelarnya juga. nggak pernah kelar bang. Nggak pernah. Bahkan yang instrumen keuangan yang bahaya, kita dengar case-case di Bumi Putra, ya, Iya, iya. Sabri itu kan Iya. semuanya uang-uang pensiunan juga itu bang. Iya. Artinya apa sih kalau kita sikap tentang memandang uang itu adalah
itu tabungan yang di situ itu stres banget itu. Stres. Kehilanganmu sebesar itu Iya. pasti ya depresi lah gitu. Iya kan? Dapat dari mana gitu? Ya uang segitu lagi gitu kan. Tapi ini kita coba memandang dengan cara pandang yang berbeda gitu ya. What is money gitu. Iya, ya itu. Nah, makanya Mas Imawan, jadi nilai uang itu kan tadi sudah kita bilang kan sebagai reward, sebenarnya nilai, alat tukar, kemudian juga kebutuhan itu secara umum. Dan kita udah luaskan lagi ke makna rezeki tadi. Katakanlah ekstrim begini Mas, saya pernah juga main investasi zaman pandemik. Lumayan tuh uang hilang dari yang dikumpulin. Iya. Ya, siapa bilang saya jadi kayak ya nggak apa-apa, enggak gitu. Tapi saya cepat dengan perspektif yang saya bagi sekarang. Segala produktivitas, kebaikan, pertemanan, jaringan, keahlian yang saya bangun, cara pandang hidup, itu tidak akan bisa diambil oleh apapun oleh orang yang menipu uang saya hilang itu. Iya. Lumayan Mas. Iya. Jadi karena sudah punya cara pandang luas tentang rezeki, jadi olengnya tidak berat gitu. Karena kita cepat ke cara pandang yang benar gitu, yang relevan. Ya kayak tadi kan, wah saya udah naruh di asuransi sekian uang saya, toto hilang. Sesak napas itu. Betul Bang. Nah, oleh karena itu, katakanlah uang kita habis, uang kita tabung. Satu, kita tidak sakit. Kita masih bisa bekerja. Iya. Kan katakanlah kalau kita memang punya kebaikan membantu orang dengan naruh uang di situ digunakan untuk itu kan bagian dari itu loh maksud saya. Nggak kelihatan emang ini. Benar. Karena saya sering dapat rezeki, tahu-tahu ditransfer uang untuk ini gitu, gede-gede. Kemudian juga ke luar negeri bisa, kemudian liburan kemana bisa, beli ini bisa. Ya, akhirnya saya memandang hidup begitu. Bukan uang yang di rekening ya. Bukan cuma uang di rekening, itu satu hal. Bukan itu kita sebagai pakai logik aja, ya kita jaga dong uang, jaga-jaga gitu, uang untuk kesehatan ada. Tapi cara pandang yang menaungi ini, pengejauhan tahan kita tentang finansial ini itu jauh lebih luas. Rezeki saya adalah saat ini dan di masa depan segala kebaikan, wisdom yang saya sudah punya, dan itu selalu saya bagikan ke sekitar saya, ke masyarakat, ke orang dalam bentuk doa, dalam bentuk imajinasi, dalam bentuk meditasi, dalam bentuk bantuan pada orang. Itu nggak bisa diambil orang. Itu saya suka tuh kalimat dari sahabat-sahabat di kampung, rezeki tidak tertukar. Iya. Benar Mas. Jadi mana yang mengatakannya? Ini kita bangun pagi, kita bantu orang, orang itu nggak bayar kita, itu mentalitas karyawan kan. Gue udah kerja, lu bayar gue. Tapi kalau ini kan pensiunan ini, tetaplah bermanfaat, tetaplah produktif. Pastikan yang dilakukan enjoy, membangun jaringan dengan orang-orang yang sefrekuensi, dia punya rezekinya sendiri. Ya tetap jaga juga financial, tapi jangan bersandar pada itu teman-teman. Jangan bersandar, itu stres. Dia jadi ilah. Ya. Dia jadi ilah loh. Jadi ilah. Tabungan itu jadi Tuhan. Nah ada cara pandang lagi, kalau mau invest taruh di 10 keranjang, jangan satu doang. Jadi saya kan misalnya ada bisnis juga sama teman Mas. Wah kebayang nih kalau masuk orbit itu ya Bu University. Wah bakal dapat sekian nih tahun ini. Kok goda nih gue nih. Gue membantu di situ. Kalau memang jatah gue ada, bahkan aku mau diajak jadi salah satu katakanlah advisor, pemegang saham. Oh ya gitu. Tapi tetap di sini yang aku jaga,
aku akan menerima apa yang energi yang aku keluarkan. Jadi kenapa ada orang-orang kaya tiba-tiba sejahtera? Karena dia memang ngurusin banyak orang. Iya. Nah, ngurusin banyak orang itu banyak caranya. Tapi ada orang ketimpan rezeki, warisan. Ntar dulu. Dia kalau tidak berbuat sesuatu untuk kebaikan, untuk orang banyak atau untuk ya bermanfaat, lama-lama dia akan mengalami kegampangan finansial loh. Iya. Jadi kalau tadi dengerin Bang Name kan berarti kita hidup tuh ada multiverse nih ceritanya. Multiverse ya dia. Dan uang itu kayaknya tarikan ilah yang paling besar paling gede di dunia modern. Dan itu ada circle. Iya, apalagi kita dolar itu yang sudah jadi itu. Dolar Dia sudah jadi mata ketiga. Nah, itu dia. Nah, ketika itu dia tuh maksudnya dari keadaan di mana jatuh tuh maksudnya keterbatasan finansial, kita harusnya akhirnya harusnya merubah ilahnya itu loh. Ya, gitu ya. Itu ada satu shifting. Bisa kita harus keluar dari situ, karena kalau kita masih ada di circle itu, di universe yang ini, ya memang gitu cara berpikirnya dan cara bermainnya, betul nggak Bang? Betul. Nah, kalau kita sudah mulai keluar dari situ, maka kita harus punya circle baru dan cara hidup yang berbeda dong, iya kan? Karena aku dengar cerita yang ada tuh pernah ditulis di Kompas kayaknya, ada orang Indonesia berkarya di luar negeri, sukses gitu, gajinya besar, pulang ke Indonesia bertani Bang di Bali. Dia hidup dengan cukup makan dari apa yang dia tanam. Nah itu tuh kata cukup itu kan universe-nya berbeda dengan gaji yang besar itu. Iya nggak Bang? Iya. Itu ya. Dan dia, ya itu kan satu ilmu yang dia dapat. Tapi kalau kita lihat versi ekstrimnya lagi, mungkin masih pernah saya ngalami, ketika kita asik main kartu kredit, itu ada universe sendiri. Bener. Belakangan ini juga ada pinjol, ya kan? Iya. Nah ini loh maksudnya. Jadi kita penting untuk secara universal, secara prinsipal, semua yang kita butuhkan pasti dipenuhi oleh semesta. Nah, kalau belum paham ini, coba renungkan pelan-pelan. Kalau udah nyampe ke sini, karena itu background dari tidak pernah ada kekurangan di alam semesta ini yang ada orang serakah. Itu kan bagian dari panggung sandiwara hidup. Nah, karena itu kita perlu punya cara pandang, background yang mengatur seluruh rezeki di alam semesta ini. Semua kebutuhan itu dipenuhi. Semuanya. Nah, permainan kita adalah di gaya hidup. Kita mau masuk universe mana? Kalau pengusaha ini punya mentality, kalau saya sebagai pengusaha, saya tidak DNA saya nggak cocok saat ini. Dan saya juga nggak interest untuk masuk ke permainan itu. Maka saya cari permainan lain. Kalaupun misalnya ada yang pengusaha di masa pensiun, carilah usaha yang sebetulnya kamu enjoy juga dengan usaha itu. Bersyukur, bertumbuh, memberi dampak manfaat, pastikan. Tapi kalau bisnisnya itu kita nipu-nipu orang, kemudian juga kita kasak kusuk sana sini, ya ada sistem semesta yang akan menghajar kita. Jadi susah tidur jadinya. Secara finansial angka banyak, tetapi bocornya banyak. Kampil KPK lah, ini ketahuan inilah, ketahuan itu, ribet udah. Jadi kalau ini cara pandang ini penting nih, soalnya ilmu hidup ini. Iya. Jadi semua yang ada di alam semesta, ular, semut, tikus, itu rezekinya dijatah. Iya. Coba deh cek, nyatanya kita masih hidup. Apalagi orang yang sudah punya ilmu spiritual, dia happy, dia bisa mensyukuri apapun, syukur-syukur mulai memberi manfaat pada orang. Ini maksud saya yang tidak bisa ditukar, nggak bisa tertukar. Jadi kalau kita dapat rezeki, karena memang ada yang kita spend, di 2 tahun lalu lah, 10 tahun yang lalu lah. Jadi ada lagi cara pandang yang bisa diambil nih teman-teman. Tabungan itu
bukan cuma tabungan konkret yang secara angka itu, tetapi ada tabungan kebaikan, Bukan energi itu ya. tabungan energi, premana kalau misalnya adalah ilmunya Iya. Jawa gitu. Jadi kayak saya ingat itu Neil Donald Walsh, dia menulis buku, dia menulis saja berbagi, tahu-tahu ada yang suka, akhirnya diterbitin, jadi mendunia dia, jadi 1, 2, 3, ya dia jadi sejahtera juga dengan itu. Eckhart Tolle penulis ya, oh di Indonesia nggak ada yang berhasil, ya saya nggak masuk cara berpikir itu. Nulis buku ya menyebarkan energi udah. Ada caranya rezeki itu balik, tidak harus dari buku yang dibeli orang. Sama juga sesuai kemampuan masing-masing. Makanya meskipun pensiun tetap bertumbuh, tetap belajar, tetap kembangkan skill baru. Iya. Saya aja pingin ngembangin skill gitar saya lagi, skill nyanyi. Siapa tahu sekali nyanyi, bikin lagu, bikin puisi, lukis, masih terus. Jadi antusias sampai masa tua. Iya, itu tuh penting tuh. Antusias itu tidak juga ditentukan dengan berapa uang yang didapat kan. Tidak, Jadi kan tidak. kita pensiun, ya kita nggak nyari, kan kalau sebelum pensiun biasanya ada tuh training pelatihan untuk Iya. menjadi pengusaha, Iya. apa nanam Iya, apa gitu ya iya, untuk iya. menghasilkan gitu ya. Ya bukan pensiun yang kita, ya itu mungkin ada perlunya, tapi maksudnya kita butuh pensiun yang bertumbuh gitu ya, Terus bertumbuh. sustainable. Dan dengan bertumbuh gitu ya sisi diri kita tuh bisa mengeksplor sesuatu yang belum pernah kita cari waktu di masa kerja kita. Ya, Bisa terjadi tuh Bang, di sangat masa bisa. pensiun Sangat. berubah arahnya langsung gitu. Dan tidak terduga juga di situ ternyata jalan pintu finansial lain gitu. Betul ya Bang? Iya, contoh kan yang suka jadi inspirasi itu kan Kolonel Sanders. Oh ya. Dia seorang kolonel, KFC ya. dia punya antusiasme untuk masakan. Usia 65 dia lakukan itu. Iya, dia berkali-kali tuh gagal tuh. Nah di zaman sekarang apa ya gitu, ya jangan FOMO, tapi buatlah sesuatu. Saya selalu terus terang kalau masa pensiun ya, yang makanya saya bilang saya udah pensiun duluan. Saya dari awal sudah melakukan apa yang saya suka, apa yang berdampak, apa yang bertumbuh. Ya pelan-pelan dia akan terus walau alam. Tapi saya punya catatan, keyakinan dan juga sudah membuktikan semua yang kita tanam tabur tuai, kebaikan, pemikiran itu ada masanya dia akan turun. Nggak bisa nggak. Itu yang bikin kita yakin gitu. Jadi kalau misalnya ada orang hidup di medan perang, ya itu karena tanaman dia juga. Nggak ada yang tertukar, semua presisi. Itu kalau dalam tradisi Islam itu makna langsung konkret dari kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pulih bagi ketuhanan. Allah itu kan ketuhanan. Energi, kesadaran, kasih yang berada di balik semesta maha luas ini. Rabbil Alamin. Yang mengorkestrakan, mensutradarai. Jadi ibarat sutradara, kalau ada di sini di show, ini harus tetap begini nih, ini nggak sembarangan. Apalagi sutradaranya Tuhan, ketuhanan itu. Jadi secara prinsipal ketuhanan itu, Rabbul Alamin itu sudah memastikan semuanya itu dipenuhi kebutuhan. Nah permainan manusia ada ini serakah, ada ini itu loh. Jadi kalau bicara kebutuhan sebenarnya dipenuhi. Makanya mereka yang sangat ambisius itu mengatakan cukup. Itu bahagia dan antusiasme satu hal. Makanya kita kata bahagia dan antusias. Jadi bukan ambisius. Bahagia, antusias, entheos. Gitu. Jadi, nah ini maksud saya cara pandang finansial itu begitu. Kalau seorang guru itu rezekinya murid yang bisa menerima ilmu dia itu. Oh iya, betul. Dan
Saya kira ya ini Jadi maksudnya itu perjalanan kita bertumbuh itu suatu hari menemukan kondisi di mana pengetahuan kita ini butuh dialirkan dan semesta akan menghubungkan siapa yang menyambut gitu ya. Dan itu rezeki. Itu rezeki. Dan itu tidak bisa ditukar. Makanya seorang guru kalau dia memahami ini, nggak apa-apa muridnya itu tiba-tiba meninggalkan dia, nggak apa-apa. Tetapi itu jadi rezeki buat dia. Ya. Kalau dia mati secara fisik, keturunannya diurus. Kan banyak itu kisah-kisahnya. Oh itu keturunan guru kita diurus. Itu nggak ada yang maksa sih. Sama juga dengan saya adalah murid dari banyak guru. Doa juga tetap dikirim. Kemudian juga kalau pas ada hal yang bisa dibagi, tetap ingin bagi gitu. Iya. Nah jadi kalau dalam ilmu parenting juga, kalau kesadarannya seperti ini, nggak usah khawatir orang tua itu tidak lagi dihormati anak. Nggak usah. Iya. Tapi kalau nggak punya ilmu hidup ini, overthinking mas, repot. Iya. Ini tadi ini finansial, tapi juga nyambung ke anak-anak itu juga kadang-kadang ketika finansialnya kurang support gitu ya. Ini juga berdampak ke anak-anak tuh bang, terutama yang jadi generasi sandwich nih. Nah ini aku pengen tahu perspektifnya Bang Dame nih. Gimana anak-anak ini harus bersikap gitu, merespon keadaan yang dimana orang tua yang sudah punya keterbatasan dan dia harus berusaha mensupport orang tua dan sementara dia juga punya kebutuhannya sendiri gitu Bang. Si anak ini. Nah ini dua-duanya belajar menurut saya Mas Imawan. Kalau saya ketemu anaknya, anak yang orang tua, dia ketemu orang tua yang orang tuanya morotin dia gitu ya. Dan itu real terjadi. Kenal juga nih Mas Imawan. Ya salah satu sharing yang saya bagi ke sahabat ini adalah, kamu jangan ambil karma, ibaratnya kamu lakukan yang terbaik sebagai anak, tetapi kamu jangan menciptakan siklus yang membuat ketergantungan yang gak kelar-kelar dari orang tua ke kamu. Nah dia punya pelajaran untuk bersikap tegas pada orang tuanya. Tapi kalau kamu memang memberi itu atas dasar kasih sayang dialirkan, gak merasa bete, ya kamu akan ketemu orang tua juga yang kamu tidak merasa terganggu. Kalau kamu gak nyebut digangguin orang tua, kamu malah berterima kasih, dimintai tolong sama orang tua. Jadi banyak cara pandang yang bisa kita pakai. Tapi kalau saya ketemu orang tua yang suka morotin anaknya, ya itu berarti ada yang ya harus dibantu. Orang tua ini ada yang nggak selesai tentang dia, kan dia masih anak-anak secara seutuh. Orang tua yang selalu mengganggu anaknya untuk keperluan dirinya, itu kan dia juga masih kanak-kanak. Kecuali ada unsur lain ya, kayak dia pingin akrab, itu kan beda. Ya beda. Masa umurnya sudah lebih tua, pengalaman hidup banyak, tapi dia masih lebih kanak-kanak dari anaknya gitu, secara soul ya. Dan itu banyak juga sih gitu. Banyak. Generasi sandwich istilahnya. Yang mana? Itu yang begitu generasi. Ya ini kan yang terjadi generasi generasi milenial ini, yang orang tuanya mungkin sudah pensiun gitu dan menghadapi persoalan begini gitu ya. Nah, bukan nggak mungkin juga dengan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi, ada perubahan konsep tentang ya gitulah pensiunan ini tidak lagi mendapatkan pensiun gitu ya. Ini kan isu-isu yang meresahkan bagi orang-orang yang menjelang pensiun gitu, dan juga meresahkan bagi anak-anak yang di generasi di bawahnya gitu. Jadi memang ilmu hidup ini memang penting banget. Ilmu hidup itu makanya jadi agak kurang diperhatikan karena kita ngelihat hidup itu adalah gimana kita bisa menjadi seseorang gitu dan bertahan mendapat uang dan bertahan gitu ya. Dan itu dianggapnya itulah
hidup gitu ya. Makanya banyak penderitaan di situ nih gitu ya. Iya. Jadi kita perlu perluas pengetahuan kita tentang hidup sehingga universe kita banyak. Jadi banyak pilihan kita, ibarat platform itu pilihannya banyak gitu. Kita mau main di mana? Betul, betul. Sebetulnya kalau udah ngerti hidup itu, kita jadi tahu kita mau bermain di mana dan mau mengembangkan potensi kita di mana gitu. Gitu. Jadi ya kalau kita nggak belajar tentang kehidupan ini, ilmu hidup ini, ya muter-muter di situ masih Mawan. Muter-muter. Iya, ya. Ada lagi nggak isu yang berkaitan dengan financial ini? Saya malah tertarik kalau kasus-kasus real loh, yang real, kalau ada diangkat. Iya, kalau finansial itu kan ya seperti tadi kita cerita ya, kan misalnya dia pensiun dan memang udah, yang real itu begitu Bang, ketika dia nggak punya uang sebagai, Masih punya tetapi berasa kurang. Kan misalnya kan dia dapat pensiunan nih, uang pensiun. katakanlah dia di swasta yang tidak dapat, nggak Iya, pensiunnya lamsam gitu ya. Iya, iya. Tapi kan Atau dipecat deh. Ya bisa begitu misalnya. Terus kan lama-lama habis. Iya. Ya kan lama-lama habis. Maka kan real case-nya adalah dia gantolin siapa nih? Di saudara-saudaranya kan gitu kan. Ada adiknya, siapa yang bisa dihubungi gitu. Dia panik lah gitu ya, karena dia harus gimana hidupnya gitu, harus kemana saya gitu kan. Pertanyaannya kan gitu, yang ditanya ya kalau misalnya berdoa kepada Tuhan dan terus Tuhan mau ngasih apa gitu kan gitu Bang ya. Tapi saya jadi teringat cara pandang Sanskrit di Hindu. Ini banyak benar, manusia itu memang ada kasta jiwanya. Kan secara garis besar 4, Brahma, Brahma, kasta Brahmin, para pertapa, orang-orang bijak lah. Iya. Itu nggak banyak emang, mungkin sedunia ini 1%. Kedua, kasta Satria, para pemimpin, panglima, yang memimpin negara itu segala macam. Yang ketiga, Waisa. Waisa itu para pedagang, pegawai, karyawan lah. Sutra, pembantu. Bisa supir, bisa apa segala macam. Ada mungkin satu lagi paria gitu ya, yang lebih parah lagi, yang disantunin lah. Nah ini isu finansial ini yang mana nih? Karyawan, kasta soulnya. Nah sementara ilmu yang kita kasih ini ilmu Brahmin ini. Ilmu Brahmin ini. Jadi kalau kasta Waisa, ya skillmu apa? Selama skillnya masih oke, kepake, tapi nabung. Tapi yang kita kasih belajar ilmu hidup juga biar energimu naik. Gitu loh. Ini nakal ada kok orang misalnya dia pembantu katakan ART. Tapi dia ketua majikan yang baik. Iya, iya. Ada. Bisa ke Swiss juga dia ke Amerika juga. Dia juga bisa mengalami mobil-mobil mewah. Kasta pembantunya beda nih kenapa? Nah itu dia. Nah tapi dia tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan ART. Supir, dia yang pakai mobil Alphard itu kemana-mana. Iya. Iya kan? Jadi bisa begitu ya. Nah, ini menarik juga nih. Isu pensiun ini di mana nih? Di kasta yang mana? Kalau dia kasta Sudra ya baik-baik lah, energinya baik supaya ketemu majikan yang cocok. Kan saling terkait ini, interdependensi. Ya. Sementara yang kita kasih ini sebenarnya ilmu Brahmin ini. Semoga bisa, kan Brahmin itu kan dia bisa memberi nasihat kepada Waisa, Sudra, Satria, kayak Krishna lah. Dia juga bisa ngomong sama kasta Sudra. Yang penting manut baik, gak usah ngelunjak gitu maksudnya kan. Iya. Iya nggak? Mengabdi gitu. Ya selamat juga. Nggak akan kena isu finansial itu. Tapi kalau dia mulai belagu repot. Nah tantangannya kasta yang dilihat secara jiwa ini gimana relevansinya dalam konteks digital. Gitu. Jadi
Brahmin kan, ilmu hidup itu kan milik Brahmin. Sebagai satria dengan segala levelnya, mulai dari kolonel kalau di militer, atau pangti gitu kan, atau wali kota, bupati, gitu. Pemerintah lah ya Iya. Nah kalau si wali kota satria ini nggak belajar sama Brahmin, repot itu. Mahatma Gandhi dia seorang lawyer papan atas. Masa hidupnya dia memilih jalan ahimsa, pakai selendang itu, pakai ihram itu. Mandela, nah mungkin itu teman yang karyawan gaji gede, dia memilih jalan yang cukup, udah di Bali bertani. Iya. Nah itu jadi kita perlu pintar-pintar milih universe-nya kita. Iya. Artinya cerita hidup itu udah pernah terjadi dan masih terjadi, dan Masih kita terjadi. bisa lihat lah, kita pilih cerita yang mana sebenarnya. Semuanya kena isu finansial. Iya. Yang pengusaha juga kena isu finansial, yang satria juga, Iya, betul. semua kena. Semua kena. Nah, kalau dia dapat wejangan dari Brahmin, repot. Nah, yang tidak membahas masalah itu ya kasta Brahmin. Kasta Brahmin itu bukan berarti pemuka agama formal ya, bukan. Iya. Yang berkesadaran. Iya. Ya. Di Brahmin itu universe-nya berbeda. berbeda dia. Dia cuma mengkedipkan mata rezeki datang gitu. Iya. Coba itu kan ada ceritanya itu. Almarhum Gus Dur ketika meninggal, Oh, itu. makamnya itu dikunjungin dan nggak pernah kekurangan makanan di pesantren Tebu Ireng, Nah, itu ya. ya kan? Itu memang cerita yang ya, kalau Gus Dur mungkin ya kan cerita-ceritanya juga cukup menyentuh ya, apalagi yang terkait finansial ya. Misalnya katakanlah dia dipinjemin uang nggak dibalikin, dia bilang untung dia utangnya sama saya, kalau sama orang dia digebukin gitu. Maksudnya sangat enteng gitu ya. Kemanusiaan banget ya itu, humanis. Duit yang dia dapat dari mana, dia pinjam dikasih semua gitu. Jadi memang ada orang yang Ada, seperti ya. itu, tidak memandang uang sebagai sesuatu yang ini harus saya simpen demi jaga-jaga gitu, enggak. Ya. Gitu. Bahkan kalau yang ya mungkin ini cerita yang saya juga sering ngobrol nih sama istri gitu ya. Kalau cerita Nabi atau mungkin siapa ya, Ali lah, yang katakanlah dia di rumah lapar bang, terus punya roti sepotong, ya bekerja, dia punya dapat uang dan ada roti yang bisa dibeli, di tengah jalan ada pengemis, dibagi bang, dikasih separuh dibawa pulang. Itu nggak masuk akal bang, nggak masuk akal. Jadi memang gimana ya gitu, universe-nya tuh gimana cara hidup di situ gitu kan, kadang-kadang gitu ya bang lihatnya. Kalau di Borobudur ada juga tuh sosok-sosok begitu. Dia seperti berkorban kan untuk orang lain. Tapi dia jadi jadi sumber inspirasi. Banyak itu. Nah, ini pembahasan menarik. Ini bukan pembahasan finansial lagi. Bukan Ini finansial, itu cuma perspektif aja, Iya, bahwa ada keluar dari Jiwa-jiwa. finansial itu ada hidup. cara begitu. Dan hidup itu bukan soal finansial. Iya. Dan justru kita bisa keluar dari jebakan finansial, kita bisa lebih hidup lagi. Hidup lebih antusias. Lebih antusias, betul. Kita bisa menemukan hidup itu ya, Tuhan itu sendiri gitu Iya, ya, benar. yang menghidupi kita kan. Gitu sih. Tapi kalau yang sisi praktisnya menurut saya, dimanapun berada level ininya karyawan, misalnya kan karyawan level manapun, kalau sudah mendengarkan ini, mengetahui ini, bisa ya terus bertumbuh, temukan pekerjaan yang aktivitas yang Anda antusias, pastikan selalu memberi manfaat buat orang lain, bangun jaringan yang senang melayani orang lain, itu nanti akan bekerja sistem universe yang membuat Anda tidak lagi ketakutan terhadap finansial. Gitu teman-teman. Ya, terus berbuat dengan antusias saja ya. Iya. Nanti semesta yang menolong kita. Iya. Kira-kira gitu ya. Dan itu pasti bukan kayaknya, bukan kayaknya tuh. Nah, cara pandang ini membuat kita jadi terbebas dari ketakutan itu. Overthinking finansial. Saya kira itu, Mas. Oke. Ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Nanti kita bisa lanjut lagi di pembahasan tentang pensiun ini. Kesehatan dan
isunya tentang kesehatan dan Kematian. kematian. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.